Saya Kasih Chandra, jurusan Pendidikan Sejarah tahun 2021. Pada video kali ini, saya akan membahas kasus pelanggaran HAM besar-besaran pasca pemberontakan 30 September tahun 1965. Peristiwa 1965 menjadi salah satu catatan hitam terburuk di Indonesia. Di tahun tersebut, banyak warga sipil mengalami tindakan subversif dan pembantaian massal dari kelompok-kelompok yang disponsori oleh militer. Peristiwa ini diawali dengan penculikan dan pembunuhan para jenderal pada 30 September 1965 atau kita kenal sebagai Gerakan 30 September. Pemerintah menetapkan secara resmi bahwa Partai Komunis Indonesia atau PKI menjadi pelaku penculikan dan pembunuhan kepada tokoh-tokoh revolusi. Jenderal Soeharto yang pada saat itu sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat mengisi kepemimpinan yang ditinggalkan oleh Jenderal Ahmad Yani yang gugur saat peristiwa 30 September tersebut. Soeharto menyusun rencana pembasmian terhadap orang-orang yang berhubungan dengan PKI. Ia memerintahkan untuk menumpas seluruh orang yang berkaitan dengan PKI. Tindakan Soeharto ini banyak menimbulkan perspektif dari banyak kalangan, menganggap upaya Soeharto menggunakan rantai komando yang ada untuk membawa militer ke tampuk kekuasaan. Soeharto diduga membuat propaganda untuk menyingkirkan lawan politiknya yaitu PKI, sehingga tidak ada kelompok anti-Orba sekaligus rencananya menggulingkan Soekarno. Mengingat PKI dan militer bersaing untuk memperebutkan kekuasaan pada kala itu. Jika teman-teman ingin lebih tahu secara mendalam bagaimana proses pelanggaran HAM besar-besaran itu terjadi dan stigmatisasi negatif kepada PKI, bahkan sampai keturunannya hingga saat ini, saya merekomendasikan kepada teman-teman untuk menonton dua film dokumenter yang berjudul Jagal dan Senyap. Dari kedua film tersebut memaparkan perspektif yang berbeda tentang kasus tersebut. Dilansir dari CNN Indonesia, Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 sampai 1966 mengklaim jumlah korban tewas dalam tragedi pasca Gerakan 30 September 1965 ini lebih dari 3 juta orang. Saat itu korban bukan hanya dari anggota Partai Komunis Indonesia saja, namun juga organisasi sayap atau dituduh berafiliasi dengan PKI. Lalu, bagaimana tindakan Komnas HAM terhadap terjadinya pelanggaran HAM yang berskala besar ini? Melansir dari situs komnasham.co.id, Komnas HAM akan terus berupaya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM 1965 sampai 1966. Sampai hari ini, para korban maupun keluarga masih mengalami penderitaan mental secara turun-temurun. Diskriminasi sistematis telah dikukuhkan sejak zaman Orde Baru. Tidak hanya korban, keluarga korban pun turut mengalami diskriminasi atas tuduhan sebagai keluarga PKI. Selain harus kehilangan pekerjaan, banyak diantaranya yang tidak bisa melanjutkan pendidikan, dikucilkan dari lingkungan, hingga kesulitan untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hasil penyelidikan Komnas HAM ini akan diserahkan ke Kejaksaan Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua lembaga ini yang kelak menentukan tindak lanjut atas temuan Komnas HAM ini. Jika Indonesia memutuskan menggelar pengadilan HAM untuk kasus 1965 ini, akan menjadi kemenangan besar untuk barisan aktivis HAM dan demokrasi yang telah menuntut penuntasan kasus ini sejak tahun 1998. Nyatanya, tragedi pembantaian 65 sudah memasuki tahun ke-57. Tetapi, negara belum juga mampu memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan keadilan terhadap para korban. Selain kemandekan pada proses hukumnya, hak-hak pemulihan yang seharusnya diterima korban juga tidak kunjung diupayakan secara maksimal. Kondisi ini menjadikan korban dan keluarga harus menderita selama masa hidupnya. Saya rasa sekian pembahasan singkat tentang sejarah kelam pelanggaran HAM berat yang dilakukan sekelompok penguasa untuk mencapai tujuan kekuasaan yang otoriter dan menyampingkan rasa kemanusiaan.